kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau karuniakan dan Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan pimpinan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hal-hal yang boleh juga Tuhan lakukan dalam segala sesuatu. Kami diberkati oleh Tuhan. Lebih dari itu kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Segala bentuk kuasa yang bukan dari Tuhan, patah. Dalam nama Yesus, biar roh Allah, roh kudus, Tuhan Yesus Kristus sendiri bekerja. Berfirman Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala sidang, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Buka Alkitab kita dalam satu kebenaran firman Tuhan, 2 Samuel pasalnya yang ke-11. 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-27. Terlebih dahulu 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27 kita akan baca bersama-sama. Dapat semua? Ya, 1, 2, dan 3. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita sudah ada di bulan yang kedua dari 1 tahun yang Tuhan telah berkati. Tahun 2011 yang rasa-rasanya baru kita buka kemarin. Saya tanggal 31 Desember ada di sini. Dan gembala sidang saudara itu memberikan atau menamai tahun ini adalah tahun multiplikasi dan promosi. Setelah lewat bulan yang pertama, kita masuk di dalam satu perayaan tahun baru yang dirayakan oleh orang-orang Tionghoa keturunan. Baru saja kita lewati. Dan mereka menamai tahun ini tahun kelinci atau the golden rabbit. Ada banyak orang yang berkata bahwa tahun 2011 adalah tahun yang sama sifatnya dengan kelinci, yaitu tahun tenang atau ketenangan. Kalau kita melihat kebenaran yang terjadi, lepas dengan segala apa yang dikatakan oleh mereka, tahun 2011 sudah diawali dengan ketidaktenangan. Anda bisa melihat ada begitu banyak gejolak yang boleh terjadi, khususnya dalam kehidupan kita. Dan Anda juga melihat di ayat yang ke-27. Dimulai di mana Daud itu dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan adalah pribadi yang dipilih Tuhan. Dijadikan Tuhan, ditentukan Tuhan. Nah, orang yang seperti itu, kalau menurut hemat saya adalah orang yang betul-betul dijagai oleh Tuhan. Karena Alkitab sendiri berkata, I have found David, a man after my own heart. Jadi Tuhan sendiri yang melantik, memilih, memanggil, menentukan dan menjadikan Raja Daud menjadi pribadi kesayangannya. Dan saya yakin pemilihan Tuhan itu tidak meleset dan tidak salah. Nah, menjelaskan yang
dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba kita terkejut di ayat yang ke-27. Bagian terakhir dari ayat itu mengatakan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Perhatikan dengan baik. Sisi lain dia adalah orang yang dipilih, ditentukan dan dijadikan, tapi sisi lain Alkitab bilang ada hal yang dilakukan oleh Daud mendukakan, mencederai hati Tuhan. 2011 bisa menjadi tahun yang tenang bagi kita. Amin, saudara. 2011 bisa menjadi tahun multiplikasi bagi kita. 2011 bisa menjadi tahun promosi bagi kita. Dengan satu catatan kalau begitu. Kalau Anda melihat, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. 2011 adalah kebalikan daripada pernyataan kebenaran firman Tuhan ini terhadap Daud. Kalau saya dan Anda di sini mau dipromosikan, dimultiplikasikan, dan mengalami satu hidup yang tenang, meskipun didera oleh segala macam persoalan, maka jawabannya adalah sederhana, hiduplah baik-baik dengan Tuhan. Amin, saudara. Jangan menjadi jahat di mata Tuhan, tapi hiduplah benar dan baik di mata Tuhan. Ini jawabannya. Kalau kita perhatikan lagi ayat yang ke-27, Daud mengambil seorang perempuan menjadi istrinya itu bukan hal yang salah. Dan yang kedua, kalau seorang perempuan yang dijadikan Daud terus melahirkan seorang anak laki-laki atau perempuan, itu juga bukan hal yang salah. Tetapi Alkitab bilang ada hal yang spesifik yang dilakukan oleh Daud sehingga dia dikatakan, atau hal itu yang dilakukan Daud jahat di mata Tuhan. Nah, mari saudara, kita adalah umat-umat yang beruntung. Amin. Kenapa demikian? Karena kita hidup pasca Raja Daud. Artinya, hal-hal yang dilakukan oleh Raja Daud tercatat dan kita lihat. Yang baik kita ambil. Yang tidak baik kita tidak kerjakan dan kita tidak ambil. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang dikerjakan oleh Daud sehingga Alkitab katakan jahat di mata Tuhan? Coba lihat ayat yang pertama. Baca ayat yang pertama dari pasal yang ke-11 2 Samuel itu 1, 2 dan 3. Pada pergantian tahun 2 kali setidak-tidaknya kita melewati pergantian tahun itu. International Year tanggal 1 dan yang kedua kemarin Sinja. Bahkan hari ini PRJ kalau tidak salah nanti sore ada perayaan Valencia Day. Valentine Sinja gitu loh. Bukankah kita juga hidup setelah pergantian tahun? Tuhan juga sudah berikan kita satu hidup, tahun yang baik bagi kita. Harus kita manfaatkan secara baik pula. Amin, saudara. Terus firman Tuhan katakan seperti ini, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Tolong digarisbawahi kata biasanya di sini. Di hati Anda. Kejahatan yang dilakukan oleh Daud yang pertama, dia tidak melanjutkan kebiasaan yang baik, yang biasa dilakukan oleh raja-raja pada saat itu. Maju berperang. Berkatnya bagi saya dan Anda di tempat ini, kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita meskipun banyak tantangan di 2011, haruslah kita juga tetap mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah kita kenal sebelumnya, yang diajar oleh Tuhan maupun para senior dan juga orang-orang tua kita. Amin, saudara.
Kadang dengan pergantian tahun, kadang juga dengan bertambahnya usia. Dan kita melihat bertambah majunya zaman, kita lupa untuk tetap mempertahankan kebiasaan baik itu. Kebiasaan baik untuk berpuasa, kebiasaan baik untuk berdoa, kebiasaan baik untuk hormat kepada orang tua, kebiasaan baik untuk tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kebiasaan baik untuk memberikan perpuluhan, kebiasaan baik untuk menjaga kesopanan, kebiasaan baik yang lain-lain pula, yang pernah kita tahu. Kebiasaan baik untuk tetap tunduk kepada suami, kebiasaan baik untuk tetap bisa mengasihi istri, itu hal-hal yang baik. Kadang kita abaikan itu, saudara. Kebiasaan baik untuk tetap pada hari Minggu mau hujan geledek, tetap berbakti untuk Tuhan. Kebiasaan baik untuk tetap bangun pagi, kebiasaan baik untuk tetap melayani Tuhan. In any situation, ini hal yang pasti akan dikatakan oleh Tuhan terhadap kita. Engkau telah hidup baik di hadapanku. Kebiasaan baik untuk tetap bersih. Kebiasaan baik untuk tidak memotong pembicaraan orang. Kebiasaan baik untuk tetap hormat kepada yang lebih atas, lebih senior. Kebiasaan baik untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ini semua pernah kita dengar dan diajarkan oleh Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan dan juga oleh orang-orang tua kita. Betul, saudara? Ibu saya selalu juga mengajar begitu. Kalau di rumah orang, jaga kesopanan. Kalau belum disuruh ambil kue, jangan ambil kue itu. Satu saat kita lapar banget, itu kue favorit kita. Kita lihatin sambil berdoa gitu. Tuhan, ingatkan tuan rumah untuk menawarkan kita kue itu. Walaupun dia sudah bolak-balik, masuk ke dalam, balik lagi ambil foto album gitu. Ibu saya ngobrol dengan dia, papa saya ngobrol dengan suaminya gitu. Kita ini 3-4 orang anak-anak mama, papa lihat itu kue. Ada permen juga di sebelah kiri, kadang-kadang kita mau ambil begitu. Papa dan mama tidak perlu untuk melotot gitu. Karena memang itu sudah diajar. Dan itu mengalir, flowing. Dan itu tidak bisa dilupakan. Halo? Ada seseorang datang kepada saya terus bilang begini, Pak, minggu kemarin ibu saya meninggal dunia, Pak. Tetapi dia meninggal dunia tidak di dalam Tuhan. Oh iya? Terus? Saya, Pak, nggak mau deket mayatnya, Pak. Karena dia dikubur, diadakan penghormatan terakhir tidak secara Kristen. Terus saya bilang begini, apa hubungannya dengan menghormati orang tua? Iya kan Pak, kan nggak boleh. Betul, kau tidak sembah dia, kau tidak ikut doa-doa yang mungkin yang bertentangan dengan iman Kristianimu, tapi untuk tetap hormat kepada orang tua itu adalah kebiasaan baik, saudara. Amin. Ayah saya sampai nangis pas tengah nyembah bilang, please, kau kenal dia berapa puluh tahun. Penghormatan terakhir buat dia, saya kekeh Pak. Iman saya mengatakan, saya bilang dengan dia, maaf bukan soal salah, benar. Jangan lihat hanya cuma satu sisi agamanya. Tapi lihat pengorbanan yang dia pernah berikan buat engkau. Itu jauh lebih baik dari hanya sekedar agama. Ini yang juga menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Walaupun dalam kondisi apapun Anda tetap bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu adalah hal kebiasaan baik yang tetap dipertahankan. Bahkan sepanjang tahun boleh berganti tahun, tapi kebiasaan baik itu tetap kita pertahankan. Dan kalau perlu kita tingkatkan. Yang kedua, kita lihat tetap ayat yang pertama di situ dikatakan pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Hal yang kedua yang dikatakan jahat di mata Tuhan ketika Daud menghentikan peperangan.
Kita akan dikatakan juga jahat oleh Tuhan kalau saya dan Anda di tempat ini menghentikan peperangan itu sesungguhnya. Sudah tidak mau lagi melawan kejahatan, sudah tidak mau lagi mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, berhenti. Dan itu dialami oleh seseorang yang baru saja kehilangan orang yang dikasihinya. Bayangkan seorang yang dihormati, wakil rakyat, selebriti, ganteng, keren abis, berduit gitulah, punya banyak jabatan, hampir-hampir tidak ada yang kurang dari dia. Hanya satu kekurangannya, kurang umur. Beliau lebih muda dari saya. Dan kalau dikatakan capek, saya jauh lebih capek dan tidak jaga kesehatan seperti dia begitu prima menjaga kesehatan. Olahragawan, atletis. Saya nih hidup rasa-rasanya kalau dokter lihat gitu, nggak boleh Pak. Kalau habis kena berkeringat habis terus masuk ke mobil terus AC dipasang dari kuyup terus jadi dingin langsung kering karena AC, nggak boleh Pak. Terus saya ngomong gini, ya udah 14 tahun saya lakukan. Waduh si Bapak, body jadi tipis. Saya bilang, aduh saya nggak tahu bos. Tapi aneh, tanpa bermaksud untuk merendahkan tapi sekaligus memuliakan Tuhan. Tanpa bermaksud untuk merendahkan seseorang. Enggak mati-mati sudah. Halo. Kenapa demikian? Tetap mau maju berperang. Tidak menjual keimanan kita gitu untuk sesuatu yang rasa-rasanya lebih penting dari Yesus. No. Kemarin ada seseorang datang kepada saya terus bilang begini. Dia mau tanya tentang persoalan itu. Saya bilang, oh kita harus berdoa. Supaya tetap dia di dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita harus lakukan itu. Tapi sisi lain terus dia bilang, kenapa ya Pak rasa-rasanya kok Tuhan begitu jahat, dia ngomong begitu. Ini kan persoalan biasa, kebebasan Pak. Bisakah Tuhan juga menangkap dengan kasih-Nya mengampuni, kan dia punya kasih yang tanpa batas. Rasanya orang-orang Kristen langsung aja menghujam, langsung aja prejudice. Saya bicara begini, itu katamu karena kamu bukan Tuhan. Karena ini masalah prinsip. Halo. Mungkin saja kita bilang, saya kasih contoh. Saya punya 2 anak, saya sekolahkan, saya kasih makan gitu. Saya berikan yang terbaik buat mereka. Tiap hari mereka gak usah pusing, pokoknya dapat fasilitas yang luar biasa. Saya mau tahu tentang hidupnya. Saya bawa dia untuk melihat dan melakukan hal-hal positif. Saya bela kemanapun atau dimanapun dia berada, selalu bela dengan kasih yang tidak pernah putus. Satu saat ada seseorang datang kepada saya bilang, itu Pak, 2 nama ini anak Bapak. Oh iya, aduh saya bilang, oh I love them. Terus, oh gitu ya, aduh Pak, tapi rasa-rasanya Bapak bertepuk sebelah tangan nih cintanya. Saya tanya kenapa? Mereka ini berdua sekarang sedang lagi cari Bapak baru. Kami sudah tanyai kepada mereka, bukankah kau anaknya Pak Pendeta Yohan Lumoino? Dan mereka bilang,
udah enggak lagi. Justru saya sekarang jadi anaknya titik-titik. Apakah saya bilang amin, haleluya? Jadi menurut apa yang saya impi-impikan. Atau yang kedua saya katakan, biarlah 2 anak hilang, nanti Tuhan akan berikan 2 anak yang lain. Dia pulang sekolah pasti saya tanyai, Pak, Bu. Papa dengar begini, benar apa? Terus kalau mereka bilang, benar, Pak. Terus saya tanya, why? I love you so much. Dan mereka bilang, I don't love you, Pak. I took care of you. I have been taking care of you till now. Mereka bilang, oh really? We don't feel anything. Waduh. Terus saya tanya, jadi mau jadi anak siapa? Oh, you don't have to know. Saya mau jadi anak siapa aja urusan saya, Pak. Hak asasi saya, Pak. Papa siapa sih? Waduh. Nangkep maksud saya. Lah kalau tuh Anda begitukan Tuhan, biar dia katanya panjang sabar lagi. Halo. Biar dia adalah sempurna, sesekali boleh dia ajar kita biar tahu diri gitu. Amin, saudara. Dia nggak pusing dengan kita kalau Anda nggak pusing dengan dia. Perjanjian lama menegaskan itu, dia habisi itu zaman Sodom dan Gomora. Ini baru satu itu ribuan. Dia bisa habisi 350.000 orang, dia bisa habisi dalam sekejap. Dia pemilik segala sesuatu. Amin, saudara. Hari ini kita punya tugas. Mari lanjutkan peperangan. Amin, saudara. Karena peperangan kita katanya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Kita lawan dosa. Amin. Kita lawan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bukan hanya dilakukan di hari Minggu. Terus kita stop dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Daud lakukan itu sehingga akhirnya firman Tuhan katakan, kau jahat di mataku, aku pilih engkau untuk menjadi panglima pemimpin di dalam peperangan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba Anda lihat tetap di ayatnya yang pertama, kita baca dengan suara keras, 1, bagian B saja, 1, 2, dan 3. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Hal yang ketiga, ketika Daud merasa dirinya hebat, mestinya dia ada di sekeliling atau ada bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin dia yang lain. Tapi ini tidak, dia mendelegasikan sementara dia tetap sendirian di situ. Hal yang ketiga, bekerja keras sendirian itu baik, tetapi tetap juga membuka pintu bagi orang lain dapat bekerja sama dengan kita. Amin, saudara. Jangan sendirian gitulah. Saya punya kisah, kesaksian yang saya nggak bisa lupa. Satu saat saya diundang di satu daerah, saya sendiri. Ketika saya sampai di airport, dijemput, dan yang jemput saya bilang begini, aduh Pak maaf, hotel yang biasanya kita taruh Bapak, ini kita nggak bisa booking lagi Pak karena penuh. Ini malam ada acara penguasa di daerah itu hajatan. Jadi seluruh hotel udah 3 bulan yang lalu full book. Saya bilang nggak apa-apa. Jadi Bapak dapat hotel nih Pak, aduh bintangnya juga nggak ada, melatinya nggak ada, nggak apa-apa ya Pak. Saya bilang nggak apa-apa, mawar juga boleh asal jangan Kamboja. Itu suka ada di kuburan gitu.
Terus dia bilang, iya Pak, aduh ini maaf banget ini hotelnya, aduh Pak saya harus mohon maaf. Saya bilang ini jam berapa? 5:30, sampai di hotel 6 kurang seperempat. Ibadah mulai jam berapa? Jam 7, setengah 7 saya jemput. Berarti saya cuma di hotel, naik sebentar, 10 menit, 15 menit. Terus Bapak 20 menit kemudian saya jemput. Oh, no problem. Terus selesai jam 9, kita makan, jam 11, setengah 12, saya antar Bapak kembali ke hotel. Penerbangan besok Bapak jam berapa? Saya bilang jam 6 pagi. Wah, saya bilang berarti begitu sempit. No problem. Saya gampang. Saya bisa juga tidur berdiri, ada nggak tempat tidur berdiri? Dia bilang, oh nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Nah begitu saya masuk, terus dia bilang, oke Pak, Tuhan berkati Pak, nanti 20 menit lagi kita ketemu. Saya masuk itu lobi, ada beberapa perempuan duduk di lobi itu. Dan karena saya posisi rapi, terus saya lihat mereka, terus lihat saya, terus senyum. Saya pikir, luar biasa Tuhan ya, di daerah saja saya terkenal gitu. Karena mereka begini. Saya balas dong, masuk. Saya balas. Saya naik ke atas. 15-20 menit ya, saya turun lagi, masih ada sudah. Jadi saya kembali. Mari. Gitu. Begitu saya naik mobil, saya bilang luar biasa Pak, memang Tuhan bicara lain buat Bapak. Hotel itu ya, biarpun kelihatannya di bawah tapi dipakai buat kebaktian ya Pak. Memang kebaktian di mana? Saya bilang itu ada banyak, kayaknya orang persekutuan doa atau orang gereja banyak kenal saya. Yang duduk di mana Pak? Itu yang perempuan-perempuan. Itu ayam. Untung belum tahun kelinci tuh. Saya bisa jawab bukan kelinci Pak gitu. Dia ngomong ayam. Saya bilang ayam. Langsung ngerti. Oh my God. Pak saya senyum-senyum. Ya si Pak Yohan. Gitu. Saya bilang dia duluan. Habis selesai ibadah. Kira-kira jam 10, setengah 11 saya kembali. Tinggal 1-2 orang. Saya kekeh. Sekarang gantian. Dasar lo pada ayam ya gitu. Saya kayak gak kenal. Itu 2 perempuan udah kiri kanan gitu. Saya pencet lift gak mau lihat kanan kiri. Sodom dan Gomora. Naik ke atas. Terus sedang saya tutup pintu bersih-bersih. Tiba-tiba pintu saya diketuk. Karena tadi saya bilang bukan hotel bintang, bukan hotel melati. Gak ada tempat untuk mengintip. Biasanya kalau hotel bintang ada tuh. Ini enggak ada. Ngintipnya dari lubang kunci. Enggak kelihatan gitu. Jadi saya buka siapa? Waktu saya buka, kan enggak ada yang penahan gitu. Tiba-tiba di depan saya dengan rok, dengan baju yang seronok. Seorang wanita dengan rokok terus bilang, Pak Ismet ya. Hah? Ismet dari mana lo? Saya bilang, oh salam Mbak. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan, ayam. Kau domba gak makan ayam gitu. Saya bilang, oh Mbak salah. Aduh, Pak Ismet di mana ya? Oh nggak tahu saya. Terus saya bilang, oke Mbak, saya tutup. Begitu saya tutup, dia mas. Saya bilang, ya, ada korek nggak? Mau ngerokok nih ada korek. Saya nggak ngerokok Mbak. Aduh gimana ya? Ya terserah dia. Saya dorong, tiba-tiba Tuhan bilang begini, jangan banyak cakap. Terus aja ngomong terus. Ngomong di luar lama-lama, kakinya masuk separuh. Lo ladenin terus badan masuk separuh. Lo ladenin terus dia masuk semua, lo gak bisa bikin apa-apa lagi. Tuhan bilang dorong, tutup itu pintu. Saya bilang Tuhan gak sopan. Tuhan bilang dorong. Dia wanita Tuhan rasanya gak sopan, saya kan orang luar, orang Jakarta. Dorong, saya dorong. Oke Mbak terima kasih. Begitu saya dorong kakinya ketahan. Kena pintu. Dan dia bilang, mas, aduh.
Saya bilang, Tuhan kasihan. Tuhan bilang dorong terus. Saya bilang, Tuhan nanti berdarah-darah bengkak. Tuhan bilang pasti nanti dia angkat, pasti dia angkat. Saya dorong kenceng gitu, dia angkat. Wah, waktu saya tutup dia langsung, Mas jahat, ih gitu. Tuhan bilang jangan dengar, kunci, terus nyalakan TV keras-keras. Saya taruh 2 bantang. Ambil doa gini, Tuhan selamat. Saya sedang pikir, coba kalau saya perginya dengan istri saya. Halo, nggak berani. Istriku gagah perkasa. Coba buka pintu, istriku pasti yang buka. Nggak pernah di hotel saya buka pintu, selalu istri saya. Cari siapa? Pasti dia bilang, Ismet siapa? Ini Ismet Lumoin dong, ada di dalam. Lo cari aja di kamar lain. Pasti gitu. Artinya gini, saudara. Ketika kita berdua, bertiga, berempat, pekerjaan menjadi lebih mudah. Amin, saudara. Gereja ini ketika dilakukan bersama-sama segala bentuk apapun, gereja ini menjadi lebih mudah lagi diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang berikut firman Tuhan katakan di ayat yang kedua, saya bacakan buat saudara. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata itu adalah Batsheba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Hal yang ketiga yang saya catat dalam kebenaran firman Tuhan, Daud tidak tahu kapan harus berhenti. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya keterbatasan dan kelemahan, sama seperti Anda sedang melihat orang yang juga penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Betul, saudara? Tapi Tuhan mau kita tahu kapan kita harus berhenti dari dosa. Jangan tunggu kata-kata Tuhan berubah jadi peristiwa, karena terus saja. Pak bangun dari tempat tidur nggak dosa. Terus berjalan-jalan di atas soto istana dia sendiri juga bukan dosa. Lihat kanan dan kiri, namanya mata untuk melihat, bukan buat masak, nggak dosa. Lihat perempuan mandi tanpa sengaja juga nggak dosa. Nggak sengaja. Tapi dalam ketidaksengajaan itu harus tahu kapan berhenti gitu loh. Salah. Ya ampun, perempuan. Bukan bini gue lah. Dalam nama Yesus. Ini tidak. Daud lihat. Ya memang. Ambil bangku. Masya ampun. Saya tahu Batsheba juga rasa-rasanya tahu dilihat oleh Daud mandi. Makin action. Daud di atas soto istana. Selesai, mestinya dia selesai mandi, Daud juga selesai ngintip, minta ampun terus bilang, aduh salah aku Tuhan. Gitu. Untung aja. Enggak, terus aja lah. Minta orang tanya kepada dia, siapa sih namanya? Udah dibilang namanya Batsheba, istri orang. Daud bilang lagi, coba suruh ke sini. Terus sampai terjadi satu kejahatan di pemandangan Tuhan. Hari ini kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Amin, saudara. Kapan harus berhenti merokok? Kalau Anda bilang nggak dosa, ayatnya ada, nggak selesai. Bukan di situ persoalannya. Tapi begitu Anda masuk, Tuhan bilang sekali sedot nggak tobat, 2 kali sedot nggak tobat, bertahun-tahun nggak tobat.
Sehingga di usia 57 baru diperiksa, udah bolong semua. Ketika udah paru-paru basah, ketika udah berdarah-darah, baru sadar terus bilang, Tuhan kenapa kau izinkan? Ya. Amin, saudara. Terus saja dia selingkuh, terus saja dia selingkuh, terus saja dia selingkuh. Sehingga akhirnya orang banyak tahu, divideokan, seluruh orang tahu, baru oh Tuhan kau permalukan aku. Loh. Hari ini, sebelum kata-kata berubah jadi peristiwa, kita sudah berhenti. Banyak menyenangkan hati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, kita lihat ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, atau yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Saudara, bukan hanya tidak tahu kapan harus berhenti, tetapi Daud menutup satu dosa dengan dosa yang lain. Ini kejahatan. Jangan dosa korupsi kita tutup dengan dosa kebohongan, dosa kebohongan kita tutup dengan dosa fitnah kita tutup dengan dosa marah, benci, sakit hati, dan akhirnya menutup bahkan membunuh hidup orang lain. Kita bilang saya nggak pernah bunuh Pak. Ya mungkin secara jasmania tidak, tapi secara bentuk rohania iya. Ketika kita membuat orang lain menderita karena dosa kita, saya mau katakan buat Anda, itu adalah satu hal yang jahat di mata Tuhan. Anda sedang tutup penghasilan dia, Anda sedang tutup rezeki bagi keluarganya, Anda sedang tutup karena fitnah Anda. Daud sudah melakukan dosa zina, ditambah lagi dengan dosa kebohongan, dia tambah lagi dengan dosa pembunuhan. Saya seringkali bilang begini buat saya, dan juga buat jemaat. Kalau kita melakukan satu kesalahan, kita nggak usah tutup dengan yang lain. Urusan kita sama Tuhan bilang, forgive me Lord. Amin, saudara. Setelah itu biar urusan Tuhan bagaimana dia memperlakukan kita. Tapi karena kita saking takutnya kita tutup. Dosanya jadi semakin besar, dosa di atas dosa. Mari, 2011 cukup satu dosa. Terus minta ampun sama Tuhan. Soal kedepannya kita jatuh, kedepannya kita adalah manusia terbatas, Tuhan akan beri kekuatan melalui rohnya. Mari saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita. Buat Tuhan senang akan hidup kita. Dan biar dia bilang, engkau telah menyenangkan hatiku karena engkau hidup benar dan baik di hadapanku. Maka aku akan menjaga yang engkau sepanjang tahun 2011. Memultiplikasi, mempromosikan, bahkan membuat hidupmu tenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita doa. Kami punya Tuhan yang selalu memiliki mata untuk kami. Terima kasih Tuhan. Hasil yang kami dapatkan di 2011 ditentukan dari respon kami terhadap firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang penuh keterbatasan dan kekurangan. Orang-orang yang memiliki banyak kesalahan dan dosa. Tapi kami juga mau pastikan, kami tidak mau hidup di dalam kesalahan dan dosa itu. Kami harus berjuang. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk selalu bisa mempertahankan, bahkan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik. Menjadi dorongan bagi kami untuk tetap tinggal hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Yang kedua, ajar kami juga untuk tetap melanjutkan peperangan. Karena hidup kami bukan hanya sekedar hari ini. Kalau Tuhan izinkan ada esok, maka esok pun kami juga harus berani berperang. Berperang dengan kesalahan, berjuang untuk melawan dosa. Untuk tetap hidup di Kenan Tuhan. Yang ketiga, ajar kami untuk tidak hidup di dalam kesombongan. Merasa kami yang paling hebat. Ajar kami untuk selalu bisa menerima pandangan pendapat orang lain. Bisa bergandengan tangan bahkan dengan mereka. Untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan ajar kami untuk tahu kapan kami harus berhenti dari kesalahan dan kekurangan. Jangan ajar kami untuk bergelimang sampai Tuhan menegur bahkan menghancurkan kami. Dan yang kelima, ajar kami untuk tidak menutupi satu kesalahan dengan kesalahan yang lain, sehingga semakin besar kesalahan itu. Ajar kami untuk sadar dan selalu bisa berkata, "Forgive me Lord." Ampuni aku Tuhan. Aku orang yang terbatas. Butuh pribadi yang memiliki ketidakterbatasan itu. Berkati anak-anakmu yang boleh hadir. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka. Bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian hidup, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kesehatan mereka Engkau berkati. Pelayanan mereka Engkau berkati. Apa saja yang mereka kerjakan boleh diberkati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami telah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Pak Johan untuk firman Tuhan. Luar biasa. Kami menyambut kalau ada teman-teman yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPC, kami bisa angkat tangannya saudara. Kami ingin menyambut. Kalau ada, boleh diangkat tangannya. Adakah? Oke, sepertinya tidak ada yang angkat tangan. Semuanya umat yang setia di PRJ, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan dan Pak Robert akan memberikan presentasi tentang buah sulung. Shalom saudara. Menyambung apa yang minggu lalu kita sampaikan tentang persembahan buah sulung. Hari ini adalah saat yang terindah untuk memberikan persembahan buah sulung kepada Tuhan. Oleh sebab itu persiapkan persembahan saudara. Bagi Bapak Ibu yang belum mendengar apa itu buah sulung, persembahan buah sulung, waktu masuk tadi Bapak Ibu mendapatkan lembaran kuning ini sebagai pengantar agar kita mengerti persembahan buah sulung itu seperti apa. Nah, dibaca dan dimengerti, direnungkan, lalu kita akan melakukannya. Bagi yang belum mempersiapkan hari ini untuk persembahan buah sulung, di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian juga ada janji iman tentang buah sulung. Silahkan dibaca, direnungkan, minta sama Tuhan, lalu minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipersembahkan buah sulungnya di tempat ini. Semua pengantar, berapa jumlah yang harus kita berikan, semuanya ada di lembaran kuning ini. Dan kita akan menjadi pelaku firman, dengan demikian kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum memberi, kita berdoa dulu bersama-sama saudara. Angkat setiap persembahan saudara yang saudara siapkan. Setiap persembahan buah sulung yang mungkin saudara sudah persiapkan, perpuluhan atau persembahan khusus. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri yang siap memberi. Saya undang bangkit berdiri yang siap memberi. Angkat amplop saudara. Mari kita berdoa. Kami melaksanakan firman-Mu, karena kami tahu sewaktu kami menjalankan firman Tuhan, maka kami akan diberkati. Kami ingin takut akan firman Tuhan, dan kami ingin memberi Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, Kau kuduskan setiap pemberian kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara memberi. Segalanya yang ku miliki, semuanya
saudara memberi, sekali lagi saya mengingatkan bahwa CD album dari LJLP volume kedua sudah keluar saudara. Saudara yang ingin mendapatkannya, saudara bisa langsung minta kepada para pengerja yang sedang mengelilingi saudara. Harganya 100.000 satu paket saudara. Ini paketnya paket eksklusif, paket bagus. Jadi saya percaya saudara akan diberkati. Kalau saudara di luar, saudara bisa beli di Distara. Silakan pengumuman. Shalom, saya Mary. Berikut adalah beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Kami atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Johan Lumoindong yang dahsyat dan memberkati kami semua.